Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah perancangan pemulihan tanaman. Pada minggu depan kita akan kuliah umum dengan Prof. Sumarno ya. Flyernya sudah disampaikan oleh Bu Yudi di WA Group Ripi. Ya, bisa di-share, bisa diikuti oleh eh, umum ya. Selain daripada peserta kita, kelihatannya akan dilaksanakan secara hibrid ya. Nah, pada malam hari ini kita bahas tentang peta jalan atau roadmap dan diagram alur penelitian. Saya kira pada pertemuan dengan Buning sudah dibicarakan juga tentang peta jalan ya. Jadi saya hanya memperjelas kembali dan juga ada hubungan dengan diagram alur ya. Beda antara peta jalan dan diagram alur. Nah, mengapa peta jalan itu penting? Ya, terutama bagi kita sebagai dosen maupun peneliti, bahwa peta jalan itu tidak sekedar dokumen perencanaan, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang ya. Peta jalan itu mesti jangka menengah dan panjang. Ya, kalau hanya 2-3 tahun itu biasanya berupa diagram alur ya, bukan peta jalan. Jadi peta jalan itu 15 tahun sampai 30 tahun barangkali. Tidak sekedar dokumen perencanaan penelitian, perencanaan riset, tetapi juga merupakan komitmen dan share value. Jadi pernyataan komitmen dan cita-cita dan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu perlu fokus, kemudian integritas, dan juga tentunya kesediaan berbagi dengan pihak lain eh, adalah kunci keberhasilan peta jalan. Di mana eh, kalau kita sudah merencanakan, kemudian membuat peta jalan, maka berarti itu adalah komitmen kita, ya, untuk fokus mengerjakannya, fokus untuk apa penelitian sesuai dengan bidang, sesuai dengan eh, apa jenjang karir ya, bidang jabatan gitu ya. Kalau di dosen itu jabatan lektor, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar itu akan mengikuti peta jalan yang dibuat ya, peta jalan penelitian ya. Oleh karena itu kalau di dosen kenaikan jabatan akademik ini sangat terkait dengan aspek penelitian ya, secara khusus itu adalah penelitian, yaitu publikasi di jurnal internasional bereputasi misalnya ya. Nah, jadi eh, juga menunjukkan bagaimana bidang keahlian kita ya, dari mulai eh, pendidikan terakhir ya, apakah S2 kemudian naik jabatan atau juga S3 ya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu yang dilihat adalah S3, biasanya S3 bidangnya apa, kemudian lalu tercermin di bidang penelitian, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat ya. Jadi oleh karena itu penting membuat peta jalan penelitian yang konsisten ya, baik itu topik, aspek, maupun juga komoditasnya. Komoditas barangkali bisa ada komoditas primer, komoditas sekunder, tetapi fokus pada bidang itu menjadi sangat penting ya. Kalau misalnya kita konsisten dengan komoditasnya, yang primernya misalnya, lalu pada topik bidang tertentu itu, maka kita tidak hanya bisa untuk komitmen terhadap peta jalan tersebut, tetapi lalu kita akan dikenal oleh masyarakat dari aspek dan juga komunitasnya. Komunitas apa yang sedang kita kerjakan dan aspek apa ya, misalnya breeding kelapa sawit,
pemuliaan cabai, pemuliaan marigold ya, yang kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut, pemuliaan sayuran atau pemuliaan sayuran buah atau pemuliaan tanaman hias dan seterusnya. Ya, lanjut. Nah, dengan demikian peta jalan itu sesungguhnya adalah bukan tahapan penelitian, bukan metode penelitian, ya, tapi merupakan penciri minat ya dari apa yang telah, dari mana kita mengerjakannya, sedang mengerjakan apa, dan akan mengerjakan apa sampai di peroleh discovery, invensi, inovasi, dan seterusnya sampai menuju ke tempat, ke sasaran itu. Ya, jadi kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, maka sebelumnya kita mengerjakan apa? Ya, sampai saat ini. Sehingga dalam hibah-hibah penelitian misalnya tercermin juga bagaimana track record kita. Ya, track record kita juga mempengaruhi nilai proposal, mempengaruhi penilaian dari reviewer ya tentang apakah kita konsisten terhadap bidang tersebut, track recordnya seperti apa. Sehingga apa-apa yang kita kerjakan itu menentukan apa-apa yang sedang dan akan dikerjakan. Karena itu kalau di dikti ada eh, apa penelitian dasar misalnya, penelitian terapan, di mana penelitian terapan itu adalah lanjutan dari penelitian dasar. Jadi syarat dari penelitian terapan, misalnya penelitian dasarnya telah menghasilkan paten atau varietas, sehingga yang bersangkutan kemudian bisa mengajukan penelitian terapan didasarkan kepada paten dan atau kekayaan intelektual tersebut. Nah, jadi apa yang telah kita kerjakan? Kalau misalnya kita masih baru di dalam karir tersebut, itu kita bisa memulai apa yang akan kita kerjakan dan nanti kita akan menghasilkan apa. Ya, dalam skema-skema penelitian di Dikti juga dirancang bagaimana misalnya untuk penelitian dosen muda, bagaimana penelitian lanjutan dari dosen muda, misalnya penelitian dasar tadi, penelitian terapan dan sebagainya. Ya, bagi perguruan tinggi yang tidak ada lagi penelitian dosen muda seperti IPB, maka perguruan tingginya atau IPB menyediakan skema untuk dosen muda untuk memulai, gitu ya. Bagi perguruan tinggi yang tidak ada lagi dosen muda dan perguruan tingginya juga tidak menyediakan, ini diarahkan untuk ikut dulu sebagai anggota pada topik-topik yang lain, pada apa namanya, ada eh, aspek atau komoditas senior misalnya seperti itu ya, eh, senior di bidang kita misalnya ya. Jadi ikut itu dulu sebelum mengajukan penelitian sebagai peneliti pertama misalnya seperti itu. Lanjut Mas. Nah, oleh karena itu eh, penyusunan roadmap penelitian itu harus memperhatikan. Misalnya kalau dosen itu keahliannya apa, kalau peneliti keahliannya apa, khususnya pada waktu menyelesaikan program S3. Jadi S3 ini adalah menentukan langkah berikutnya. Ya, kalau dosen nanti sangat menentukan untuk dia menjadi guru besar. Karena nanti guru besar itu didasarkan bidang keahlian S3-nya. Bidang keahlian S3, kemudian bidang keahlian yang tercermin dari topik penelitian, dan kemudian mengusulkan bidang keahlian apa. Ya, syarat khususnya, kemudian bidang keahlian penelitian, kemudian doktornya. Ya. Lalu kemudian prioritas penelitian, apakah itu penelitian, prioritas penelitian di lembaga maupun juga di
di kementerian misalnya, ya pada level negara. Prioritas penelitian negara itu sedang apa, mengerjakan apa, ya. Jadi kita harus juga memperhatikan eh, apa yang sedang diprioritaskan oleh negara, begitu ya. Dan juga tercermin dari tren penelitian, ya. Saat ini misalnya tren penelitian banyak ke arah bagaimana memanfaatkan marker molekuler misalnya, ya, genome editing, apa DNA misalnya seperti itu, dan juga berhubungan dengan biokimia, ya, aspek nilai gizi, ya, ketahanan terhadap penyakit, produktivitas, saya kira produktivitas sudah lama, ya. Jadi tren penelitian saat ini itu juga akan menentukan roadmap penelitian kita dan juga memudahkan kita dalam hal mempublikasikan, karena biasanya jurnal-jurnal itu akan menerima tulisan-tulisan sesuai dengan tren, ya, penelitian pada saat itu. Tentu berdasarkan kebutuhan, ya, penelitian dan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Ini yang kadang masalah. Misalnya ketika seseorang kuliah di suatu lembaga, kemudian pulang ternyata peralatannya tidak tersedia, sehingga harus menyesuaikan dengan peralatan yang ada, atau kolaborasi, atau apa namanya, bisa untuk ber penelitian di suatu lembaga lain. Jadi misalnya eh, mengerjakannya di lembaga tertentu, misalnya seperti itu. Ya, jadi dengan demikian berarti roadmap penelitian itu harus bisa eh, bisa dikerjakan, bisa dilakukan dengan baik. Ya, tidak hanya merupakan suatu perencanaan, ya, jangka panjang, tetapi harus ada tahapan-tahapan yang bisa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan dan peralatan yang tersedia, misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, jadi roadmap penelitian itu merupakan pengembangan kepakaran atau track record kita, ya. Menentukan fokus dan bidang minat. Saya katakan tadi, startnya adalah di S3. Jadi S3 itu sangat menentukan kita ke depan akan seperti apa. Kalau sebelumnya S2 misalnya bidang A, kemudian S3 akan bergeser ke bidang A plus atau bergeser ke bidang B, maka setelah lulus dari S3, bidang itulah nanti akan diteruskan, akan dikerjakan, akan merupakan bidang keahlian dari Bapak Ibu sekalian. Setelah lulus S3 ini, itulah bidang Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak bisa berubah lagi. Ya, kalau dari S2 bisa saja bergeser menjadi plus atau berubah menjadi B, misalnya dari A ke B, itu masih memungkinkan. Ya. Tapi memang ada risiko kalau misalnya bidangnya terlalu jauh perubahannya, terutama bagi dosen. Misalnya saat ini lektor kepalanya bidang A, tiba-tiba nanti ke guru besar bidang B, maka bidang A itu bisa hilang kumnya. Harus semua kum yang ada itu harus pada bidang B. Tetapi lalu berikutnya itu semua adalah kita dikenal sebagai bidangnya adalah bidang B. Kemudian mengikuti perkembangan bidang tersebut, ya, melalui publikasi dalam jurnal ilmiah atau proceeding seminar, ya, agar kita bisa mengembangkan lebih lanjut sesuai dengan state of the art yang ada, baik itu state of the art yang kita kerjakan maupun juga puzzle-puzzle yang ada di masyarakat ilmiah, sudah sampai mana mereka dan kita akan mengisi puzzle bagian yang sebelah mana, ya. Kemudian dari bidang-bidang tersebut disiapkan topik-topik yang berkaitan dengan ya, topik-topik terkait dengan bidang itu dengan pertimbangan state of the art-nya. Jangan sampai ketinggalan zaman, jangan sampai kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Dengan mempelajari publikasi-publikasi yang sudah ada, maka kita akan tahu state of the art dari topik itu dan di manakah posisi kita. Kemudian implementasinya seperti apa,
lalu topik-topik tersebut kemudian ditawarkan kepada mahasiswa, kemudian diajak kerjasama yang lain, dan dibahas dengan rekan-rekan, kemudian didiskusikan, disempurnakan topik-topiknya, kemudian menjadi sebuah proposal. Ya, baik untuk diajukan ke donatur atau dikompetisikan, maupun juga misalnya di, diajukan ke lembaga tempat kita bekerja. Ya. Dan setelah itu mulailah kita konsisten melakukan penelitian pada bidang tersebut. Ya, jangan pindah-pindah lagi ke tempat atau ke topik yang ke bidang yang lain. Ya, lanjut. Tentu tidak bisa kita bekerja sendirian ya. Terkadang ada juga ya teman-teman yang bisanya bekerja sendirian. Ini pasti akan tidak bisa menyelesaikan masalah terlalu banyak. Kita harus membuat grup ya, mengajak beberapa kolega yang berminat pada bidang sejenis atau terkait, membuat kelompok diskusi, bahkan membuat suatu asosiasi misalnya ya, asosiasi misalnya Solanase ya, cabai, tomat ya, kentang, Solanase Indonesia gitu ya. Indonesia Solanase, Indosol itu pernah dibikin oleh Belanda tahun 2007, itu Indosol Project ya, Indonesia Solanase ya, penelitian yang berhubungan dengan Solanase. Lalu apa eh, koordinasi ya dalam menyusun keterkaitan bidang minat dalam roadmap penelitian kita ke kelompok ke depan. Jadi sebagai contoh, kami membuat penelitian tentang okra misalnya. Lalu di Gizi itu ada Prof. Epi yang mengembangkan okra ini dari segi hilirnya, ya mulai daripada melakukan penelitian nilai gizinya maupun juga efeknya terhadap kesehatan, ya. Jadi dicek bagaimana pengaruhnya terhadap mencit misalnya, ya diuji apakah bisa menurunkan kadar gula darah, karena memang arahnya misalnya okra untuk mampu menurunkan kadar gula darah, lalu diujilah pada mencit. Ya, ternyata mencit yang mengalami sakit diabetes itu mampu ya sembuh ya dari diabetes ya, karena dicekoki dengan okra, dan kemudian dicek kandungan apa yang menyebabkan kadar gula darahnya bisa turun ya. Lalu selanjutnya adalah membuat produknya ya, apakah itu berupa gel, kemudian maupun kapsul. Yang terakhir Prof. Epi dan tim itu membuat kapsul sekarang. Jadi Prof. Epi sudah menjalankan penelitiannya dari segi hilir, dan kemudian beliau berkoordinasi dengan tim kita agar menyediakan varietas sesuai dengan keinginan sesuai dengan permintaan ya dari timnya Bu Epi, adalah misalnya okra ungu, okra merah ya. Sehingga ketika misalnya nanti masuk ke industri, ya rencana tahun depan udah mulai masuk industri, varietasnya telah tersedia dan petani bisa diajak kerjasama untuk menanam, untuk menyediakan bahan baku. Ya, di bidang yang lain misalnya biokimia, teman-teman di Pak Waras dan tim ini juga bersama-sama membimbing S2, membimbing S3 gitu ya, mahasiswa S1, S2 biokimia, S3 agronomi, untuk mempelajari kandungan gizi makro dan mikronya ya, proksimat misalnya, maupun juga nilai-nilai gizi yang lain, apa yang menjadi masalah, misalnya keluhannya mungkin kaliumnya terlalu tinggi ya, sehingga berpengaruh terhadap ginjal, itu dicek ya. Ini kelompoknya biokimia. Nah, kita konsisten dengan penelitian tentang breeding ya. Jadi breeding, kemudian teman-teman di bidang produksi ya, Bu Maya dan tim itu juga melakukan penelitian tentang okra, bagaimana budidayanya, mulai dari jarak tanamnya sampai kepada panennya, pasca panen, kapan panen, umur berapa, ya ukurannya berapa, ya.
pemupukannya seperti apa, dan seterusnya. Itu Bu Maya dan tim itu sudah banyak publikasi-publikasi tentang okra yang berhubungan dengan budidayanya. Jadi diawali dengan kami melakukan penelitian okra 5 tahun yang lalu, kemudian disambut oleh timnya Bu Maya untuk produksi, kemudian timnya Prof. Epi untuk pengolahan hasil, timnya Pak Waras untuk aspek-aspek berhubungan dengan biokimia dan seterusnya, sehingga masing-masing mempunyai bidang sesuai dengan bidang masing-masing, lalu menyelesaikan suatu masalah dan masing-masing punya publikasinya. Itu yang kita sebut dengan penelitian grup, ya, kolaborasi, penelitian kolaborasi. Yang tentu ini melibatkan mahasiswa S2, S3, S1, S2, S3. Sehingga topik-topik itu juga dikerjakan oleh mahasiswa S1. Ya, di saya ada mahasiswa S1, kemudian pada saat uji metodolokasi juga ada mahasiswa sekolah vokasi di Polinela, ada mahasiswa S1 di mana di PN misalnya dan seterusnya. Ya. Kemudian membangun komunikasi dengan kelompok minat sejenis ya, dari universitas tadi, ya, dari Polinela, PN, kemudian misalnya Unsika, kalau kami IBA Palembang, Unsia, Universitas 11 November, Kolaka, ya, dan seterusnya. Jadi ada kolaborasi antar fakultas kalau di IPB, dan ada kolaborasi antar universitas. Demikian juga dengan lembaga penelitian, saya kira. Lembaga penelitian bisa kerjasama dengan universitas, bisa kerjasama dengan swasta yang lain, bisa membentuk konsorsium seperti pada kelapa sawit untuk memperluas keragaman genetik, untuk memperluas, memperbanyak plasma nuva dan seterusnya. Ya. Dan dengan demikian selanjutnya menyusun proposal-proposal penelitian untuk dikompetisikan dan diusulkan ke pihak donor. Lanjut, Mas. Nah, ya. Jadi riset baik itu individu maupun kelompok itu tercermin juga dari roadmap, ya. Memang pasti tidak sama ya untuk semua kelompok-kelompok itu, tetapi semua berhubungan dengan penyelesaian masalah komoditas tertentu. Misalnya kalau ini aspeknya atau fokus kita komoditas, menyelesaikan komoditas. Nah, contoh komoditas lain saya kira tadi sudah sampaikan, kelapa sawit, kemudian padi, ya, padi saya kira dari hulu ke hilir sudah banyak begitu ya, dan jagung, ya, perguruan tinggi, lembaga penelitian, kemudian melon misalnya dan seterusnya. Ya. Kemudian dalam roadmap penelitian ada penelitian dasar tentunya, kemudian ada penelitian terapan. Penelitian dasar itu untuk menemukan konsep, teori, yang diakhiri kemudian kekayaan intelektual, itu hak cipta, paten, maupun juga perlindungan varietas. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian aplikasi, ya, penelitian terapan. Ini biasanya menyempurnakan menyempurnakan produk, kemudian dihasilkanlah varietas unggul. Nah, varietas ini kemudian dilengkapi syarat untuk edarnya, misalnya pelepasan varietas atau pendaftaran varietas untuk komersialisasi, sampai TKT kalau tingkat kesiapan teknologi kalau di perguruan tinggi dan lembaga penelitian TKT 7 misalnya. Ya. Jadi kalau penelitian dasar itu TKT 1 2 3, kalau penelitian terapan itu TKT 4 5 6 7, maksimum 7. Lalu masuk nanti ke penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan itu TKT 8 9 10 sudah bekerja sama dengan perusahaan. Kalau di dalam skema di Dikti itu riset kedireka misalnya seperti itu. Ya, jadi dari awal riset dasar, riset terapan sampai riset pengembangan. Tentu semua tahapan-tahapan tadi harus tercermin di dalam roadmap. Jadi kalau misalnya proposalnya tidak ada roadmapnya, maka
nilai itu akan nol, nilai roadmapnya nol ya. Saya kebetulan reviewer dikti bidang penelitian, reviewer proposal gitu ya. Akan kita lihat apakah ada roadmap atau tidak. Kalau tidak ada roadmap, maka bagian itu akan nol dan proposal itu biasanya akan nilainya menjadi rendah. Ya, tapi juga seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus perhatikan roadmap itu luarnya seperti apa, publishable. Ya, apa yang dikerjakan itu harus bisa mudah dipublikasi. Ya, jurnal-jurnal memang sedang membutuhkan topik itu seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang misalnya kalau kami berhubungan dengan biokimia pada berbagai komoditas itu relatif mudah untuk dipublikasi, ditulis gitu ya, dipublikasikan. Ya. Nah, kemudian applicable, jadi bisa diaplikasikan, bisa menjadi apa namanya, bisa inovasi, bisa menjadi inovasi, invensi, inovasi dan seterusnya. Ya, itu didasarkan kepada masalah nyata di masyarakat. Ya, tadi apakah masalah kesehatan, kalau okra, apakah masalah ketersediaan pangan, kalau padi, jagung, kedelai gitu ya, atau masalah mengatasi inflasi harga kalau pada cabai misalnya bawang dan seterusnya gitu ya. Lanjut. Nah, jadi dengan demikian maka peta jalan itu adalah milestone. Milestone itu jangka menengah panjang, 5 sampai 20 tahun. Bahkan bisa sampai 30 tahun seperti yang saya sampaikan tadi. Harus ada waktu, ada ruang waktu tertentu ya, baik itu monodisiplin eh, maupun multidisiplin atau interdisiplin ya, individu peneliti maupun kelompok peneliti ya. Jadi peta jalan itu berupa peta jalan riset dan pengembangan, peta jalan teknologi, dan peta jalan produk. Jadi satu peta jalan dapat mencapai 3 bagian sekaligus ya. Riset dasarnya, kemudian setelah riset dasar nanti riset terapan seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang menghasilkan teknologi, kemudian riset pengembangan menghasilkan produk ya. Riset dasar biasanya menghasilkan publikasi ya, menghasilkan landasan teori ya, menghasilkan paten ya. Kalau di dikti sekarang harus tahun ketiga menghasilkan paten ya. Kemudian masuk ke riset terapan menghasilkan teknologi dan produk awal ya. Kemudian riset pengembangan, produknya sudah siap untuk diproduksi secara massal ya. Nah, peta jalan biasanya atau roadmap biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik. Sumbu X ini adalah waktu dan sumbu Y menunjukkan milestone ya, bagian pekerjaan, atau bentuk lain ya, bisa diagram, bisa bentuknya macam-macam ya, nanti akan ada contohnya untuk memudahkan visualisasi peta jalan yang dimaksud. Jadi kita kira-kira akan mengambil gaya atau model yang seperti apa, silakan ya. Jadi dari peta jalan itu nanti akan dibuat alur-alur penelitian jangka pendek ya, multi years tapi masih jangka pendek, jadi misalnya 3 tahun. Dari peta jalan 5 sampai 20 tahun nanti akan diurai menjadi diagram alur ya, menjadi diagram alur yang waktunya 3 tahun. Ya, dengan demikian bukan tahapan penelitian atau metode ya, sebetulnya adalah peta jalan tersebut. Ya, kadang-kadang saya kalau memeriksa proposal penelitian di Dikti itu ya tidak bisa dibedakan mana diagram alur, mana peta jalan. Ya, jadi peta jalan itu hanya 3 tahun. Itu bukan peta jalan sekali lagi. Itu adalah alur penelitian penyelesaian masalah selama 3 tahun. Peta jalan itu harus jangka menengah panjang. Ya. Lanjut. Prinsipnya adalah peta jalan harus ringkas, tidak boleh terlalu rumit ya, terlalu ribet gitu ya. Ringkas, padat, mudah dipahami. Menggunakan format tertentu yang tidak baku, silakan di format yang mana,
dapat dilaksanakan terukur. Itu programnya, kegiatannya, target waktu, outcomes, ya harus terukur. Pada 3 tahun pertama menghasilkan apa, 3 tahun berikutnya menghasilkan apa, 3 tahun seterusnya menghasilkan apa, dan seterusnya. Kalau berupa varietas yang secara reguler dihasilkan setiap 5 tahun, maka harus disebutkan 5 tahun pertama varietas apa, 5 tahun kedua varietas seperti apa, 5 tahun seterusnya varietas apa. Kalau varietasnya akan merupakan perbaikan dari varietas, maka 5 tahun pertama adalah ke arah yield misalnya, 5 tahun kedua ke arah misalnya cekaman biotik, 5 tahun berikutnya cekaman eh, apa abiotik dan seterusnya, ya. Terakhir misalnya kualitas hasil yang mengarah kepada nilai gizi, ya, atau biofortifikasi dan seterusnya. Atau kalau berupa tipe varietas, ya, kalau pada cabai atau pada komoditas tertentu yang berupa varietas hibrida dan non hibrida, biasanya kalau pada tanaman intermediate ke arah tanaman menyebut sendiri, maka 5 tahun pertama itu varietasnya adalah hibrida, ya. Kemudian berikutnya adalah varietas galur murni atau bersari bebas, karena varietas bersari bebas memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan varietas hibrida. Kalau dalam hal ini adalah tanaman intermediate menyerbukan sendiri seperti cabai. Ketika kita bekerja sudah ada galur-galurnya, maka 5 tahun pertama adalah varietas hibrida. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Dari saya, Prof. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Saya mau bertanya terkait dengan roadmap penelitian kita, Prof. Tadi disampaikan kalau roadmap kita ini kan dari 5 sampai 20 tahun. Lalu nanti eh, dalam satu grafik itu tidak mungkin kita jabarkan cukup banyak kegiatan kita, sehingga akan dimasukkan di dalam alur-alur penelitian. Nah, alur penelitiannya kita ini, Prof, ini sebenarnya dia akan lebih spesifik sampai detail, atau juga hanya dipotong seperti tadi Prof bilang hanya 5 tahun sehingga mungkin hanya garis besar saja. Dan kalau misalnya hanya seperti itu, terus detailnya di mana Prof? Kita harus bikin spesifik lagi satu bagian tertentu atau seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Ya, makasih ya, Pak Andrian. Ya, jadi apa? Eh, alur penelitian itu harus sudah detail. Nah, jadi dari roadmap itu maka akan dituangkan menjadi alur penelitian. Alur penelitian harus lebih detail daripada roadmap dan nanti didetailkan lagi kepada tabel-tabel yang berupa luaran-luaran. Jadi kegiatan ini luarannya apa, kegiatan ini luarannya apa, dan itu adalah alur penelitian. Ya, memang saya katakan 5 sampai 20 tahun itu adalah tanaman semusim. Untuk tanaman tahunan saya kira tidak bisa kita hanya bekerja dengan 5-20 tahun. Mungkin eh, 30 sampai 50 tahun, ya, roadmap-nya, ya, kelapa sawit misalnya, karena kalau 5 tahun pertama belum bisa mendapatkan apa-apa gitu, ya, maka diagram alurnya mungkin diagram alur 10 tahun, ya, tidak diagram alur 3 tahun, ya, karena roadmap-nya sendiri 30 tahun sampai 50 tahun gitu. Nah, jadi kalau contoh untuk tanaman semusim, maka dalam roadmap itu harus garis besar, kemudian nanti dipotong 3 tahun pertama itu untuk menjadi diagram alur. Detail pekerjaannya apa di tahun pertama, detail tahun kedua, detail pekerjaan tahun ketiga, ya, yang ditunjuk oleh tanda panah dan apa kegiatan itu, kemudian nanti tercermin kepada luaran-luaran setiap kegiatan, ya. Mungkin per tahun bisa 5 sampai 10 kegiatan misalnya per tahun detailnya. Dari setiap kegiatan luaran itu apa? Nanti saya akan contohkan bentuk diagram alurnya. Ya, Andrian. Baik Prof, terima kasih. Ada lagi yang lain, Bagus sekalian? Roadmap penelitian bisa saja kita lebih dari satu seperti yang saya sampaikan tadi. Eh, Kalau kita menggunakan beberapa topik, ya, ini roadmap penelitian pribadi, misalnya roadmap penelitian grup misalnya, beberapa komoditas, misalnya komoditas primer dan komoditas sekunder, misalnya komoditas primernya adalah A, komoditas sekundernya ada B, berarti roadmapnya adalah ada dua, ya.
Tapi misalnya bidang penelitian kita tetap bidang penelitian tertentu, misalnya breeding, ya breeding apa yang utama. Ya, jadi pemuliaan tanaman. Ya. Nah, kalau di dikti itu sudah mulai dispesifikkan untuk bidang keahlian guru besar. Pemuliaan tanaman apa? Pemuliaan tanaman pangan, pemuliaan tanaman hortikultura. Kalau sudah ada yang mengambil pemuliaan tanaman hortikultura, maka lebih spesifik lagi. Pemuliaan tanaman sayuran, pemuliaan tanaman hias, dan seterusnya. Itu bidang penelitian. Ya. Nah, dan juga bisa lebih dari satu komoditas. Maka komoditas utama itu punya roadmap, komoditas sekundernya punya roadmap. Kemudian juga bisa adjustable, artinya masih memungkinkan untuk ada umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Misalnya tadi 30 tahun ke depan ternyata di perjalanan ada tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan, itu masih memungkinkan. Jadi roadmap itu bersifat dinamis nantinya. Jadi kalau 5 tahun ke depan ada sedikit perubahan dengan penambahan atau pengurangan topik-topik tertentu, itu masih memungkinkan karena perubahan kebijakan, karena perubahan apa informasi yang diperlukan sudah tidak diperlukan lagi, misalnya apa yang kita rencanakan ini, maka kita bisa merubah hal yang lebih maju misalnya dan seterusnya, ya. Kemudian eh, ini perlu didiskusikan, ya, kesepakatan dalam tim tentunya, ya, dan ini menjadi dokumen resmi kelompok penelitian atau program studi, ya. Jadi di program studi itu harus ada roadmap penelitian, program studi punya roadmap, kemudian jurusan punya roadmap, ya, fakultas punya roadmap, IPB punya roadmap, ya. Jadi buku roadmap ini kita juga pernah bikin buku roadmap, isinya adalah roadmap yang dikerjakan oleh masing-masing individu peneliti, ya. Kemudian universitas atau lembaga penelitian membuat roadmap besarnya untuk mengakomodir roadmap dari fakultas, roadmap dari unit-unit yang berada di bawahnya. Lanjut. Nah, maka penelitian-penelitian terdapat dalam roadmap itu harus bisa dipublikasikan, ya. Karena itu saya katakan tadi penelitian harus kekinian, ya. Kalau belum pernah ada yang mengerjakan, maka harus bisa kita ramalkan, harus kita bisa duga bahwa itu bisa masuk di publikasi. Ya, maksud saya kadang-kadang malah komoditas-komoditas yang langka yang belum pernah dikerjakan orang lain malah itu mudah untuk masuk ke dalam jurnal-jurnal tertentu, ya, karena belum pernah dikerjakan orang lain dan dia tertarik untuk mempublikasikannya. Ya, misalnya kalau di kita itu kecipir misalnya, ya, kacang merah, ya, belum pernah dikerjakan orang. Kalau mengerjakan kedelai harus lebih advance karena sudah banyak publikasinya tentang kedelai. Ya. Layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi maupun juga jurnal internasional dan internasional bereputasi. Layak untuk dipatenkan, layak untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual, memiliki nilai komersial yang tinggi, paten, PPT, dan sebagainya. Tentu tidak hanya sekedar dokumen paten, tidak hanya sekedar mendapatkan SK paten, tapi juga dapat dikomersialkan, dapat digunakan oleh orang lain, ya. Kalau dalam penilaian didikti, kalau dia masih hanya dipatenkan saja tanpa adanya penggunaan dari apa dari bukti bukti penggunaan dari pengguna, itu nilainya 30. Kalau sudah digunakan oleh oleh industri, ya, pengguna yang lain, maka nilainya maksimum 40, misalnya seperti itu. Ibu Siti Yuriah, ada pertanyaan? Silakan. Iya, Prof. Ini Ya, maaf silakan. raise hand, takutnya mengganggu. eh Begini, Prof. Mau menanyakan tentang roadmap ini. Mm-mm. Kebetulan kan tadi tuh baru selesai untuk submit yang tugas perencanaan Buning ya, Prof. Ya. Nah, di situ kan ada pengujian eh, uji observasi atau uji adaptasi dan jumlah lokasi, Prof. Mm-mm. Nah, terus eh,
tadi tuh agak muncul pertanyaan di hati itu sampai ganjel sampai sekarang kebetulan Prof. Syukur menyampaikan ini. Nah, untuk uji daya hasil lanjutan dalam eh, riset dan desainnya eh, itu kan membutuhkan 8 lokasi ya, Prof. Misalnya itu eh, yang tadi saya buat itu adalah padi dengan varietas unggul baru. Nah, untuk 8 lokasi ini kalau kita hitung menjadi 4 lokasi, tapi 4 lokasi itu MH2 dan MK2, jadi total menjadi 8 kali eh, lokasi. Itu bagaimana, Prof? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Makasih Bu Siti Yuria. Berarti ini adalah penjabaran dari roadmap ya, berupa diagram alur bagaimana menguraikan dari roadmap dan kemudian mengimplementasikan dalam alur penelitian, topik-topik penelitian yang yang dikerjakan pada tahun berjalan misalnya, multilokasi misalnya ya. Nah, dalam multilokasi tanaman pangan biasanya dia adalah lokasinya adalah unit lokasi. Jadi 8 unit lokasi itu biasanya bisa dipenuhi dengan 8 lokasi sekaligus pada musim yang sama atau 4 lokasi tapi menggunakan 2 musim. 4 lokasi 2 musim atau 8 unit 8 lokasi gitu ya. Nah, jadi tinggal kita mau pilih apakah akan menanam di 2 musim yang berbeda, tapi 4 lokasi, atau menanam pada musim yang sama, tapi di dalam 8 lokasi. Jadi kita sebut dengan 8 unit istilahnya. Ya, 8 unit penelitian. Ya. Nah, 8 unit penelitian nanti akan menjadi unit-unit. Jadi diolah eh, apa menjadi analisis gabungan itu menjadi 8 unit nantinya sehingga unit lingkungan istilahnya. Apakah itu 8 lokasi atau terdiri dari 4 lokasi 2 musim. Nah ini itu biasanya masuk ke dalam 1 tahun penelitian. Ya, kalau kita sudah sampai ke sana berarti sebelumnya kita sudah mengerjakan evaluasi pendahuluan. Sebelumnya kita sudah mengerjakan evaluasi pengujian daya hasil lanjutan. Ya, jadi kalau tahun ini kita melakukan multilokasi, berarti sebelumnya kita sudah mengerjakan pendahuluan dan evaluasi lanjutan. Ya, sebelum itu berarti kita pernah melakukan penggaluran. Sebelum itu lagi berarti kita pembentukan populasi. Sebelumnya itu lagi berarti kita pernah melakukan persilangan, pernah melakukan studi genetik atau pernah juga karakterisasi. Sebelum persilangan karakterisasi. Ya, sebelum itu berarti koleksi dan seterusnya. Jadi itu berarti ini adalah perjalanan yang sedang kita kerjakan. Tetapi sebelum sampai multilokasi, tentu berarti bahan-bahan penelitian yang kita gunakan sekarang itu adalah rangkaian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak sebentar. Ya, jadi kalau sudah sampai ke multilokasi, ada kemungkinan kita sudah mengerjakan 5 tahun kalau pada padi. Karena untuk mendapatkan galur murni saja kita perlu 3 tahun. Ya, untuk karakterisasi perlu 1 musim, untuk persilangan perlu 1 musim, dan seterusnya sehingga berarti sudah 5 tahun yang lalu sebetulnya kita kerjakan ini sehingga sampailah ke sini. Ya, nah kalau kita ingin membuat roadmap penelitian lalu kemudian diagram alur penelitian, maka alur ini berarti kita sudah sampai multilokasi. Tetapi kita tidak bisa berhenti bekerja begitu saja karena kita sudah akan mengerjakan juga yang lain sehingga dalam diagram alur kita atau roadmap penelitian kita pada topik ini kita sudah multilokasi, tetapi kita juga harus memikirkan populasi lain yang nanti akan dilakukan uji multilokasi 10 tahun mendatang. Ya. Sehingga berkesinambungan terus-menerus. Itu gunanya roadmap dan diagram alur itu. Ya. Jadi kalau sekarang kita sudah melakukan uji multilokasi, maka populasi-populasi lain pun sudah kita persiapkan untuk nanti pengujian multilokasinya di 5 tahun ke depan. Sehingga tidak berhenti ketika multilokasi,
dapat varietas tahun depan, pelepasan varietas, bukan berarti selesai penelitian kita, masih ada lanjutannya, masih ada tahapan-tahapan lain yang kira-kira memperbaiki dari sisi yang mana. Begitu ya Bu Siti. Ada yang ingin Baik, ditambahkan? Prof. Terima kasih. Cukup, Prof. Jelas. Ada lagi yang lain? Prof, dari saya lagi, Prof. Silakan. Saya Mas Andrian, ya silakan. ya melanjutkan diskusi yang barusan ini, Prof. Jadi artinya ketika yang Ibu Yaya lakukan adalah berarti beliau sudah pernah melakukan kegiatan terdahulu Ya. dan itu mestinya sudah tergambar di roadmap-nya beliau. Yap, betul. Nah, kami yang misalkan baru akan memulai membuat roadmap, berarti kita kemungkinan besar harus melakukan minimal penelitian dasar dulu. Yap. Dan pertanyaannya, apakah ketika kita baru memulai, 3 komponen itu memang sudah harus ada di setiap tahun? Penelitian dasar, pengembangan, terus produk. Kalau produk jurnal mungkin bisa kita lakukan, tapi kan kalau misalnya untuk membuat galur kan tidak mau apa, ataupun varietas pasti dalam tahun berikutnya. Apakah 3-3 itu memang harus ada di setiap tahunnya, Prof? Penelitian Oke. itu. Ya bagus pertanyaannya Pak Andrian. Ya, jadi kalau kita misalnya baru start nih di S3, tentu kita belum, atau dosen muda atau peneliti muda atau baru bergabung di suatu instansi perusahaan, tentu kita belum bisa mengerjakan, tentu kita akan baru melangkah. Nah, kalau melangkah berarti kan kita sebagai peneliti muda, sebagai dosen muda. Itu tercermin dari roadmap bahwa penelitian dasar kita itu akan 3 tahun ke depan kita akan menghasilkan apa, akan luarannya apa. Nanti di tahun keempat, tahun kelima baru masuk ke penelitian terapan, gitu. Itu masuk dari roadmap yang saya buat tadi. Kalau misalnya kita sudah advance, maksud saya kita sudah 10 tahun lebih, maka tiga-tiganya bisa sekaligus dalam tahun yang sama. Di satu pihak kita sudah dapat ini, ya. Ada yang sudah dapat jurnal untuk penelitian dasar, tapi lalu penelitian terapan sudah ada, lalu penelitian pengembangan sudah ada, seperti yang kami lakukan sekarang. Kami mendapatkan hibah kedareka, ada hibah pengembangan. Kami mendapatkan PDD misalnya untuk penelitian dasar. Kami juga mendapatkan penelitian terapan misalnya dari PRN. Ya, jadi tiga-tiganya ada dikerjakan dalam 1 tahun dengan material genetik yang berbeda karena memang kita sudah lama mengerjakan itu. Ya, jadi bagi yang masih awal maka tentu disesuaikan dengan kegiatan kita. Maka penelitian skemanya pun skema penelitian dasar, misalnya skema penelitian dosen muda. Kalau belum sampai penelitian dasar, malah dosen muda itu kan yang dituntut hanya publikasi, ya. Kalau misalnya ada galur-galur malah bagus, itu luaran tambahan, tapi publikasi. Sehingga tahapan-tahapan sudah jelas, luarannya baru publikasi tahun ketiga, tahun keempat, nanti patennya di tahun ke-5 misalnya, atau PPT di tahun ke-5, baru nanti masuk ke penelitian terapan. Itu kalau kita baru awal masuk situ. Tapi bisa jadi kita juga masuk ke dalam roadmap penelitian besar dalam tim. Jadi kita masuk ke tim itu dan berarti tim itu sudah mengerjakan di tengah-tengah sehingga tiga-tiganya ada. Kita bisa masuk ke tiga-tiganya kata kita sebagai anggota tim gitu ya. Kita membangun track record istilahnya. Kalau membangun track record kan kita bisa mengawali seperti saya sampaikan tadi, atau kita masuk ke dalam tim yang lain, kita belajar ikut penelitian, belajar untuk memulai, belajar segala macam. Setelah itu baru kita disapi. Misalkan kita bikin sendiri dari, misalnya boleh komoditasnya tidak sama, boleh komoditas sama, serta kalau kita belajar, tapi aspek bidang kita, bidang ilmu kita, komoditas boleh bergeser, ya. Komoditas itu agak bersifat situasional, ya. Tapi aspek kita, misalnya kalau Bapak Ibu memilih konvensional, breeding konvensional. Kalau molekuler, bioteknologi, ya, kultur antera itu menjadi bidang Bapak Ibu. Nanti kultur antera pada komoditas apa terserah. Tentu tadi saya katakan ada yang primer, ada yang sekunder, gitu ya. Nah, jadi dimanapun kita berada di awal itu tuh roadmap itu akan merupakan cerminan. Tadi saya katakan kalau dosen muda, peneliti muda di awal. Tapi kalau kita mulai ngikut ke senior kita, misalnya kalau senior kita sudah mulai sesuatu, maka kita bisa ikut mulai di tengah-tengah, kita sudah bisa ikut karena track record dari senior kita sudah ada. Karena state of the art dari senior kita itu sudah ada. Nah, itu ada satu alternatif tadi, alternatif kedua yang kesenian. Alternatif ketiga adalah state of the art dari lembaga, state of the art dari topik. Jadi state of the art dari topik itu sudah ada sampai ke situ, maka saya lanjutkan kolaborasi, ya, kolaborasi dengan bidang lain, dengan perguruan tinggi lain, sehingga kita bisa
melanjutkan dari apa yang telah dipelajari di perguruan tinggi lain tersebut. Kalau misalnya di S3 di IPB misalnya ingin dilanjutkan ke nanti setibanya di perguruan tingginya, di lembaga penelitiannya di ini, maka lanjutan dari sini yang dikerjakan oleh perguruan tinggi ini itu merupakan bagian yang sudah kita kerjakan, bagian belakang. Bagian depan, jadi dasar bagian belakang itu yang penelitian. Tentu kalau S3 itu adalah penelitian dasar yang kemudian mengarah kepada lanjutan penelitian dasar nanti di lembaga kita maupun masuk ke penelitian terapan. Ya, intinya saya ingin katakan intinya tidak harus tiga-tiganya dikerjakan sekaligus, tergantung kita sekarang berada di posisi mana yang akan kita ambil tadi. Demikian ya Pak Andrian. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan Mas Seno, lanjut. Nah ini riset, ini penelitian dasar, teknologi, industri. Ini penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Ya, jadi ini tadi yang dimaksud oleh Pak Andrian, dan berbasis waktu, ya, waktu di sumbu X kemudian di sumbu Y itu kegiatan dan luarannya. Ya, lanjut. Bisa juga seperti ini, ya. Jadi ada juga yang membuatnya seperti ini. Di bawah, bagian bawah itu adalah riset dan pengembangan, ya. Kemudian luarannya ada di bawah, malah ada jurnal, paten, pembicara itu di bawah. Kemudian sumber daya manusianya, kemudian teknologi, produk, pasar di bagian itu. Ya, lanjut. Nah, jadi ada juga ini bentuk dari roadmap institusi. Roadmap institusi itu apa saja yang ada di situ yang merupakan eh, apa namanya rencana strategis, ya, rencana riset unggulan institusi. Kemudian dijabarkan menjadi roadmap pusat, ya, pusat penelitian, roadmap fakultas dijabarkan, ya. Tahun ini akan mengerjakan apa, tahun depan akan mengerjakan apa, akan diisi oleh apa. Jadi kalau pada fakultas pertanian, misalnya di kita di fakultas pertanian ada teman-teman di proteksi, teman-teman di agronomi, teman-teman di tanah, teman-teman di landscape, itu akan mengerjakan apa dari institusi itu. Ya, jadi kalau misalnya institusi itu mengerjakan apa, itu dasarnya adalah negara menginstruksikan apa, sedang eh, topik penting apa, ya, pangan, kesehatan, lingkungan, misalnya seperti itu. Kemudian komoditasnya apa? 11 komoditas strategis misalnya yang diluncurkan oleh Presiden, ya, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan seterusnya misalnya seperti itu. Ya, tentu kita juga bisa mengajukan sesuatu komoditas yang bukan komoditas utama, tetapi kita harus bisa menunjukkan bahwa komoditas itu adalah penunjang komoditas utama. Misalnya kita tidak mengerjakan padi, tapi kita mengerjakan alternatif karbohidrat, non biji maupun biji, misalnya, ya, alternatif karbohidrat yang lain, sorghum misalnya, ya. Tidak ada padi di sana, tapi alternatif padi itu adalah sorghum misalnya. Alternatif padi adalah karbohidrat non biji misalnya, ubi umbian, ya, ubi umbian, kemudian atau tanaman berpohon, sukun dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa kita menunjang komoditas yang dia prioritaskan, misalnya seperti itu. Lanjut, Mas. Jadi roadmap itu ada roadmap lembaga, institusi, ya, perguruan tinggi saya katakan tadi, kemudian diturunkan menjadi pusat studi, roadmap IPB institusi secara keseluruhan, kemudian nanti dipecah menjadi roadmap lembaga, ya, PPM, grup riset, roadmap fakultas, kemudian turun kepada prodi, kemudian roadmap individu. Kita membuat roadmap individu didasarkan kepada bidang ilmu yang kita tekuni di S3. Bidang ilmu yang kita tekuni di S3 tentu amanat yang akan kita emban nantinya di masing-masing perguruan tinggi. Sehingga ketika kita masuk ke perguruan tinggi ini, kita sudah harus tahu arah ke depan itu kita akan kemana. Ya, apakah kita sebagai dosen, sebagai peneliti,
di lembaga penelitian pemerintah maupun swasta. Ya, sehingga roadmap yang kita kembangkan itu adalah didasarkan kepada kebutuhan dari institusi kita. Ya, lanjut. Nah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5. Bisa seperti ini. Jadi topik 1 ini inisiasi pengembangan, topik 2 begitu di tahap awal, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan seterusnya sampai kepada tahapan pengembangan sampai selesai tuntas di ujung. Kalau kita di breeding itu continuous ya, kita tidak pernah berhenti dalam menghasilkan varietas ya. Selesai satu varietas, kita akan melanjutkan dengan varietas yang lain. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak pernah berhenti dalam merakit varietas. Setiap tahun itu selalu ada varietas-varietas lanjutan, varietas yang siap dilepas, varietas generasi awal, ya generasi bersegregasi, persilangan, karakterisasi. Itu selalu kita lakukan. Nah, itu tercermin dalam roadmap kita. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Dari 2012 2030 misalnya gini. Anda bisa lihat bahwa studi karakterisasi morfologi itu selalu ada. Dari 2000 sampai 2024 masih tetap ada kita lakukan, tapi bukan itu lagi. Jadi misalnya ketika kita menghasilkan cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, paprika, maka karakterisasinya sudah berbeda lagi untuk cabai besar, cabai keriting, cabai rawit dan seterusnya. Ya. Jadi cabai besar tahan terhadap apa? Cabai keriting, cabai rawit, ya, cabai sweet pepper misalnya kalau belum ada di sini dimasukkan, ya. Lalu cekaman biotik dan abiotik akan tercermin di sini. Ada antraknosa, bakteri white, fusarium, geminivirus, kemudian lahan gambut, lahan salin, lahan kekeringan, begitu ya, dan seterusnya untuk 3 besar. Saya menggunakan rawit, keriting besar, ya. Kemudian teknologinya adalah teknologi pengembangan varietas. Apakah itu menghasilkan varietas galur murni, ya kemudian hibrida, gitu ya, hibridisasi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sampai kepada teknologi. Jadi roadmap saya adalah roadmap sampai teknologi, sampai dilepas varietas. Kemudian karena sekarang ada kedareka, maka dari roadmap teknologi ini kita jadikan roadmap pengembangan. Jadi ada komoditas tertentu yang menjadi dilanjutkan dengan roadmap pengembangan. Ya, jadi bisa roadmap ini diturunkan lagi menjadi roadmap yang lain yang lebih spesifik kepada varietas tertentu misalnya. Ya, lanjut. Ini contohnya. Jadi roadmap Bonita dan Vera IPB. Jadi 2010 kita rakit sampai 2027. Ini roadmap varietas. Ya, Bonita IPB, Vera IPB sampai mendapat komersialisasi pengembangan. Gitu ya. Ini lebih detail dari yang tadi karena ini adalah roadmap Bonita dan Vera, 2 varietas yang kami hasilkan yang masuk kepada kedareka hilirisasi sampai tahun 2025 sampai 2027. Roadmap utama tadi adalah varietas cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, kemudian varietasnya bentuknya hibrida, non hibrida, ya, galur murni dan seterusnya. Kemudian diuraikan menjadi ini tadi. Nah, jadi dari roadmap yang besar tadi bisa ada roadmap lain yang berhubungan dengan varietas tertentu, misalnya seperti itu. Ya, lanjut. Ini contoh-contoh yang lain ya. Jadi ada juga yang bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi diuraikan beberapa topik di dalam satu aspek gitu ya. Lanjut. Atau bentuknya fishbone gitu ya. Ada juga banyak juga yang membuat dalam bentuk fishbone ya. Sampai panahnya akhir itu riset dasarnya apa, riset terapannya apa, riset pengembangannya apa. Riset dasarnya harus diurai itu. Riset dasar 1, 2, 3 gitu, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, kemudian riset terapannya RT1, RT2, RT3, RT4, 5, kemudian RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 dan seterusnya. Ya, ini dalam bentuk fishbone. Boleh ya. Lanjut. Nah, ini sama tadi dari kerangka fishbone tadi diuraikan ini ya. Dari aspek pemuliaannya, dari aspek budidaya, kemudian biosafety, rekayasa mekanik,
edukasional, hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Baru komersialisasi bioteknologikal produk. Wah, ini menghasilkan produk-produk bioteknologi kelihatannya di sini karena ada aspek sosialnya yang dikaji, aspek ekonomi yang dikaji, aspek hukum juga ada dikaji. Berarti ini adalah roadmap besar ya, mungkin adalah roadmap suatu lembaga ya, lembaga penelitian, biasanya pusat penelitian kalau sudah melibatkan banyak bidang yang besar begini ya. Misalnya PKHT itu ada dari hulunya gitu, pemuliaan, ada benih, ada produksi ya, dan teknologi produksi, ada proteksi tanaman, ada ilmu tanah, kemudian bergerak ada pengolahan hasil, kemudian ilmu gizi, kemudian pemasaran, ya kelembagaan, ya semua terlibat di situ di pusat studi. Nah, biasanya pusat studi membuat suatu roadmap yang besar yang melibatkan banyak peneliti dari berbagai bidang ilmu. Lanjut. Ini contoh yang lain ya, dalam bentuk yang seperti ini ya. Dibuatkan topik-topik besarnya di tahun ke sini sampai tahun ke sini ada topiknya, tahun sini ada topiknya, dan seterusnya, dan ini yang nanti akan diajukan kepada lembaga-lembaga penelitian. Lanjut. Nah, dari roadmap yang besar tadi ini adalah contoh, dibuatlah diagram alur. Nah, ini tadi ya. Tadi saya buat roadmap yang tadi, kemudian dibuat diagram alur. Misalnya ini. Diagram alurnya ada pada tahun pertama, ini ada 15 kegiatan. Mulai dari eksplorasi, karakterisasi, pembentukan populasi, studi pewarisan, cabai keriting. Kemudian penapisan, pewarisan ketahanan terhadap fusarium, penapisan toleran kekeringan, pewarisan terhadap antraknosa. Wah, ada 3 di sini. Lalu kita juga sudah punya populasi yang lain, karena ada galur-galur yang sudah kita rakit sebelumnya. 2007 sampai 2013 sudah menghasilkan varietas. Nah, varietas-varietas itu kita uji daya hasil. Uji daya hasil cabai keriting, uji daya hasil cabai rawit ya. Nah, kemudian jadi ada yang uji daya hasil, ada yang seleksi F2 sampai F5, ada yang sedang penapisan, ada yang karakterisasi dan persilangan. Nah, jadi dalam 1 tahun itu mengerjakan banyak ya. Jadi ada yang di awal sekali, ada yang seleksi di tengah, ada yang seleksi di ujung, ada yang sudah uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan, misalnya seperti itu. Kemudian lanjut pada tahun pertama. Tahun kedua itu yang di sebelah kiri dilanjutkan, uji mutu lokasi, uji kebenaran varietas. Yang di tengah dilanjutkan lagi, seleksi ke F6, F7, dan seterusnya, sehingga uji daya hasil pendahuluan. Yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, kanan sebelah kiri ini, itu sudah mulai masuk ke F3, F4, F5. Ya. Di tahun ketiga, tahun akhir biasanya, maka yang di sebelah kiri itu uji kebenaran, lanjut, maka kita ada pelepasan varietas. Luaran pelepasan varietas dapat dicapai melalui jalur sebelah kiri. Luaran galur ini melalui jalur tengah. Luaran-luaran berupa publikasi biasanya melalui jalur kanan, karena di sana ada karakterisasi, ada studi pewarisan, ada studi-studi yang lain, biasanya berupa publikasi. Sehingga kita bisa mendapatkan luaran-luaran semua. Publikasi dapat, galur dapat, karena galur juga merupakan luaran biasanya. Kemudian calon varietas dapat, dan varietasnya dapat, karena ada jalur-jalur yang memang sejak awal sudah siap untuk jadi varietas. Nah, ini tahun 2016 selesai kita dapat ini. Tapi lalu dari sini nanti kita bisa lanjutkan lagi, mengajukan lagi topik penelitian 2017 sampai 2020 misalnya, dari jalur tengah. Nah, jalur tengah ini sudah uji lokasi, nanti akan masuk ke penelitian berikutnya mulai pelepasan varietas. Sudah dapat varietas di tahun pertama, tahun 2017, tentu varietas kalau ini adalah keriting dan rawit, kemungkinan adalah besar dan lain, misalnya seperti itu. Ya. Atau kalau keriting dan rawit ini adalah ketahanan terhadap cekaman tertentu, maka keriting dan rawit berikutnya yang aspek lainnya, ya, dan seterusnya. Sehingga 3 tahun berikutnya kita masih bisa lanjut, dan seterusnya masih lanjut. Ketika yang ini lanjut, maka kita akan mengerjakan cabai yang lain lagi, gitu ya. Ketika ini sudah masuk ke advance, maka yang
jalur sebelah kanan dimulai lagi dari awal untuk cabai jenis lain atau aspek-aspek yang advance lainnya, ya misalnya biofortifikasi masuk ke situ dan seterusnya. Sehingga tidak pernah berhenti. Ini adalah uraian dari roadmap yang kita buat tadi. Ya. Lanjut. Nah, ini kalau tadi Pak Andrian itu menanyakan kalau kita dosen muda seperti apa. Ini adalah diagram alur yang saya buat pada saat saya masih studi S3 di awal. Nah, ini terus terang saja ini saya membuat semangka, penelitian semangka untuk dalam rangka topik disertasi saya. Ya, jadi saya ajukan ke hibah bersaing, belum bisa sebagai peneliti pertama. Ya, saya cari siapa yang mau sebagai peneliti pertama, dapatlah Pak Memen sebagai peneliti pertama, saya sebagai anggota, tapi lalu kemudian dapat didanain tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2007 gitu ya. Tapi ketika akan menjadi topik disertasi, tidak ada pembimbing yang mau mengerjakan semangka. Maka ya sudah, semangka tetap kita kerjakan tapi tidak disertasi, tapi saya mengerjakan disertasinya cabai. Gitu ya, mengajukan lagi topik penelitian lain. Maka saya pada saat itu mengerjakan semangka yang bukan disertasi dan mengerjakan penelitian cabai yang merupakan disertasi. Ya. Nah, di awal ini karena waktu itu belum diarahkan membuat suatu roadmap, maka yang saya buat adalah diagram alur penelitian dulu dari awal ya. Memang kami belum pernah mengerjakan kelapa sawit semangka, sehingga tidak ada topik-topik sebelumnya yang berhubungan dengan semangka. Jadi ini betul-betul awal dan menjadi diagram alur, karena di awal-awal tahun 2005 itu tidak ada kewajiban untuk membuat roadmap, tidak ada ada ke depan dia akan menjadi seperti apa, tidak, tapi tidak diwajibkan dicurahkan dibuat dalam bentuk peta jalan penelitian. Ya, kalau sekarang setiap orang wajib punya peta jalan penelitian. Ya, lanjut. Sehingga tahun kedua seperti ini ya masih sederhana sekali ya. Ada F2, ada F3, M4, analisis RAPD gitu ya. Tahun ketiga lanjut. Nah, tahun ketiga analisis dialel, pengadaan kromosum, uji tanaman, varietas harapan waktu itu. Ya, meskipun pengalamannya belum banyak ya, tetapi bisa mendapatkan dana selama 3 tahun dan betul-betul dari awal, sehingga analisis dialelnya betul-betul di tahun ketiga. Nah, ini analisis dialel ini akan menghasilkan tetua-tetua yang punya daya gabung khusus, sehingga calon-calon varietas hibrida dihasilkan di tahun ketiga. Memang optimis banget karena setahun nanam 3 kali. Ya, lanjut. Ini adalah contoh yang lain pada jagung. Ini kita ajukan penelitian jagung ini tahun 1, tahun 2, tahun 3 membantu mahasiswa S3. Kita buat penelitian hibah doktor, waktu itu bukan PDD, hibah doktor, lalu didasarkan kepada topik-topik yang dikerjakan mahasiswa. Jadi mahasiswa pada saat datang itu sudah punya galur-galur yang sudah disilangkan sebelumnya pada saat dia sebelum studi, sehingga yang dilakukan pada saat masuk ke situ adalah informasi jarak genetik ya, kemudian dilakukan silang puncak karena sudah F4 F5 waktu itu jagung manis ya. Kemudian silang puncak, dari silang puncak itu diperoleh 10 sampai 15 yang urutannya apa yang bagus, lalu kemudian diambil 6 untuk dilakukan silang dialel, lalu kemudian dideteksi gen-gen kemanisannya, karena kebetulan ini melakukan persilangan antara jagung manis dengan jagung pakan, jagung pipil. Jagung pipilnya sudah punya daya gabung umum dan daya gabung khusus, sehingga jagung pipilnya sebetulnya jagung pipil tetua hibrida A dan B, A dan B-nya diperbaiki dengan melakukan persilangan dengan jagung manis yang punya gen yang sama. Ya, SU dan SH2 ini dicek menggunakan marker molekuler. Kemudian lanjut. Tahun ketiga ini setelah dilakukan di alel, lalu dapat informasi daya gabung umum dan daya gabung khusus, lalu selanjutnya dilakukan uji adaptasi
di 5 lokasi. Bogor, Tenjo, Genteng, Tayu, dan Maros. Kemudian lakukan analisis stabilitas, kemudian uji ketahanan terhadap penyakit bule, dan diperoleh calon varietas hibrida. Ini adalah diagram alur yang didasarkan kepada roadmap penelitian di Maros, dan kita membantu untuk menguraikan menjadi diagram alur yang seperti ini. Ya, lanjut. Nah, dari diagram alur, saya contohkan yang saya cabai tadi, diagram alur cabai, maka dapat 33 varietas kita yang terdaftar, 2 varietas yang dilindungi, 12 varietas yang dilepas. Total 33 varietas. Jadi dari 33 itu ada 2 yang dilindungi, ada 12 yang dilepas. Ya, jadi biasanya kita melakukan pendaftaran varietas dulu. Dari varietas-varietas yang terdaftar, itu nanti kita akan kaji kira-kira mana yang bisa dilepas, mana yang bisa dilindungi. Selain itu, kita mengerjakan tomat. Jadi 1 varietas, mengerjakan kecipir jadi 3 varietas, kacang panjang 4 varietas, okra 2 varietas, kenikir 1 varietas, kacang tunggal 4 varietas, bunga matahari 3 varietas, marigold 7 varietas, anggrek 5 varietas. Totalnya 62 varietas. Dari sini tergambar sebetulnya komoditas apa yang saya kerjakan, yaitu cabai, karena cabai yang paling banyak varietas yang dihasilkan. Yang lain adalah komoditas sekunder. Cabai, tomat, kecipir, kacang panjang, okra, ya, itu adalah kacang tunggak, ya. Jadi cabai, tomat, kecipir, kacang panjang, kacang tunggak itu adalah sayuran buah. Yang lain adalah ngikut, misalnya kenikir itu adalah endogenous, ya. Kita kerjakan juga kenikir, bunga matahari, marigold, anggrek itu adalah kelompok tanaman hias. Saya hanya mensupport dari tim-tim yang lain, ya. Dalam hal penelitian. Itu bukan core komoditas utama saya, tapi komoditas sekunder yang dikerjakan mensupport teman-teman yang mengerjakan di tanaman hias. Ya. Nah, jadi maksud saya bisa saja kita mengerjakan beberapa komoditas, tetapi komoditas utama kita adalah, komoditas utama saya adalah cabai. Sehingga saya dikenal, roadmap saya, penelitian saya adalah cabai. Yang bidang ilmu saya adalah pemuliaan cabai. Manapun orang berada tahu bahwa saya adalah cabai, sehingga saya dapat oleh-olehnya adalah dasi cabai, ya, batik cabai, ya. Kalau orang lagi keluar negeri lagi mana itu benih cabai, ini kasih saya, dan seterusnya gitu. Sehingga maksud saya roadmap itu nanti akan menyebabkan kita itu bidang kita dan kita sendiri dikenal terhadap komunitas itu. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya siapa yang bekerja di kelapa sawit? Kelapa sawit itu Pak Dwi Asmono misalnya. Siapa yang dengan kelapa kopior? Pak Sudarsono. Siapa yang mengerjakan padi? Pak Hajrial. Siapa yang mengerjakan sorghum? Ya Bu Desta. Siapa mengerjakan kacang tanah? Bu Yudi. Komunitas-komunitas melekat, meskipun Bu Yudi juga mengerjakan gandum, tapi yang ini adalah kacang tanah yang lebih dikenal. Ya, apa namanya? Sehingga komoditas yang utama yang kita kerjakan untuk melekat di dalam bidang ilmu yang kita tekuni dan melekat pada diri kita, gitu ya. Sehingga kalau orang mau cari ahli komoditas ini, ahli komoditas itu siapa. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menentukan kira-kira komoditas utama yang berhubungan dengan prioritas negara, berhubungan dengan prioritas lembaga, berhubungan dengan keinginan konsumen, dan memang diperlukan kemudian saya mengambil komoditas itu. Ya. Jadi misalnya meskipun di S3 Pak Arya mengerjakan tomat misalnya, selulus dari S3 dia switch ke jagung manis, tapi masih setelah breeding jagung manis, ya. Sekarang Pak Arya dikenal dengan jagung manisnya, gitu ya. Nah ini bisa juga seperti itu Anda nantinya, ya, meskipun komoditasnya tidak selalu sama dengan S3, tapi topik bidang keilmuan itu adalah pada melekat pada kita di bidang di S3 itu. Lanjut. Nah ini kerjasama dengan berbagai pihak. Kita kerjasama dengan Syakwala, Riau, Bengkulu, Iba Palembang, Lampung, Kolaka, Yogyakarta, Karawang, gitu ya. Jadi ini memanfaatkan jaringan-jaringan yang kita punya, ya, manfaatkan hubungan baik itu mahasiswa bimbingan, baik itu kolega, baik itu teman-teman yang berminat. Tidak semua mahasiswa bimbingan. Syakwala memang ada mahasiswa bimbingan
Riau ada juga mahasiswa bimbingan. Bengkulu ada mahasiswa bimbingan. IPA Palembang tidak harus. Itu. Tidak mahasiswa bimbingan. Lampung tidak mahasiswa bimbingan. Kolaka iya mahasiswa bimbingan. UPN tidak mahasiswa bimbingan. Karawang ya mahasiswa bimbingan. Ya, jadi ada yang mahasiswa bimbingan, ada yang bukan mahasiswa bimbingan. Kita bikin kolaborasi dan kerjasama. Lanjut. Lalu kita juga kerjasama dengan produsen benih. Kita wajib kerjasama dengan produsen benih. Misalnya ini adalah Jogja Hotel Lestari. Kita kerjasama untuk mendiseminasikan varietas. Kita kerjasama untuk memproduksi benih. Ya. Dan saya kira di IPBH kebetulan saya apa namanya sebagai pembina juga di situ IPBH juga ada lebih dari 60 perusahaan benih hortikultura di situ, kita bisa ajak kerjasama. Ya, lanjut. Nah, misalnya ini, ya, ada 60 lebih, sekarang sudah 70-an kelihatannya. Ya, 70 perusahaan benih hortikultura yang kita ajak kerjasama. Ya, bisa kita ajak kerjasama maksud saya. Nah, perusahaan-perusahaan ini ada yang berperan sebagai produsen benih, bisa produksi benih, maupun hanya pemasaran saja. Jadi kita bisa kerjasama pemasaran, kita bisa produksi benih gitu ya, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini salah satunya ya. Jadi misalnya benih Darmaga itu adalah corong kita gitu ya. Lanjut. Ini BLST gitu ya, botanisid. Ya, ya sama juga nih. Lanjut. Media massa saya kira perlu kita manfaatkan. Lanjut. Nah, ini media massa ya. Lanjut. TV gitu ya. Baik, CNN Indonesia saya pernah juga di TVRI, Dai TV. Lanjut. Ini adalah online ya, media online. Lanjut. Ya, ini e-commerce ya. Lanjut. Jadi maksud saya dari roadmap penelitian kita itu nanti masuk ke kita itu dikenal sebagai apa. Maka tadi masuk ke media massa online, media massa daring, televisi ya dan seterusnya. Jadi kalau orang mencari komoditas cabai siapa, mesti mengarahnya ke saya, begitu misal seperti itu. Juga kita bisa menghasilkan buku. Buku karena penelitian kita sudah panjang tentang komoditas itu, kita bisa menghasilkan buku. Ini terus ini adalah e-commerce untuk pemasaran kita. Ya ini kalau kita cari komoditas kita misalnya di Google itu banyak ya. Lanjut. Nah, jadi seorang peneliti ini adalah pesan dari Prof. Dodi Nandika. Ya, saya kira Mas Alfa ini sudah sering dengar ini. Bahwa dalam mengarungi kehidupan akademik ini sebagai seorang dosen atau peneliti muda, seringkali godaan untuk beralih fokus penelitian datang silih berganti. Angin sering menerpa dan mendorong ke arah lain yang bukan mayor keahlian kita. Ini harus hati-hati ya. Bahkan manisnya pekerjaan yang kurang terkait dengan pengembangan mayor ilmu kita kadang membuat kita berbelok arah. Ya, sebagai peneliti, sebagai dosen, kita tetap harus fokus kepada penelitian kita. Mungkin nanti akan masuk ke administrasi, masuk ke struktural, boleh gitu ya, kalau memang diminta. Tetapi jangan lupa ya penelitian kita ini adalah kita kapal kehidupan kita itu adalah sebagai peneliti atau sebagai dosen begitu ya. Lanjut. Ya, dengan demikian maka ini pesan dari Prof. Dodi ya, selamat mengarahkan kapal kehidupan berbasis minat penelitian dan menggunakan roadmap yang tadi. Jadi sekaligus saya juga menyampaikan pesan-pesan tertentu bahwa ketika kita sampai S3 ini, kemudian masuk ke perguruan, masuk ke instansi kita nantinya, pulang ke instansi kita masing-masing gitu ya, maka pasti akan godaan akan muncul. Biasanya kalau orang breeding itu kan terkenal ulet, tabah, sabar, mau mengerjakan segala hal, maka diberi tugasnya banyak, masuk ke administratur, masuk kepada struktural ya. Jangan lupa nanti kalau sudah masuk ke struktural beberapa tahun belok lagi lah ke penelitian, balik lagi situ ya, bahwa ruh kita adalah di penelitian, roadmap kita yang kita bangun dari kita jaga sampai selesai sampai tuntas sesuai dengan apa cita-cita kita menghasilkan suatu varietas. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan?
Ini mengapa Prof. Dodi menyampaikan seperti ini, karena beliau pernah menjadi struktural sampai sekjen di Dikbud yang tidak ada hubungan dengan penelitian sebenarnya ya. Kemudian setelah beliau balik lagi ke IPB, itu tetap mengerjakan rayap ya. Tetap jadi ya, beliau meninggalkan penelitian tentang rayap pada saat beliau struktural, tapi setelah struktural kembali lagi ke rayap ya. Jadi sampai beliau selesai pensiun tetap mengerjakan rayap, konsultan di penelitian rayap dan seterusnya. Ya. Lanjut. Itu saya kira. Ada pertanyaan lagi? Prof, Ya, silakan Bu Siti. kalau misalnya gini, Prof. Kalau misalnya kan kita eh, bioteknologi tanaman ya, Prof. Kalau bioteknologi tanaman itu kan eh, ya bisa ke mana saja. Maksudnya itu seperti yang Prof. Syukur katakan tadi. Jadi berarti eh, kita tetap bioteknologi tanaman, eh, cuma eh, tanaman yang kita tanganin itu kan jadi berbeda-beda ya, Prof ya. Jadi arahnya itu seperti yang Prof Syukur katakan tadi, kalau bisa ya satu 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 apa tadi Yang utama. eh Ya. nah Satu ya yang primer gitu ya. Komoditas ya. primernya. Jadi gimana itu dok, Prof? Eh, Ya, ya, saya kira tidak masalah. Kita di bioteknologi kan core penelitian kita, bidang kita adalah bioteknologi. Kemudian komoditas kita tentukan yang utama mana. Saya akan mengerjakan, misalnya kalau kalau Prof. Dewi Sukma, anggrek, dia kerjakan anggrek. Anggrek semua berhubungan dengan anggrek. Tapi apakah ada komoditas lain? Ada juga, misalnya mengerjakan marigold, mengerjakan tanaman hias ini. Tapi yang utama orang mengenal Bu Dewi Sukma adalah anggrek. Sampai begitu maksud saya. Ya Bu Siti. Nanti Bu Siti dikenalnya bioteknologi apa? Sehingga komoditasnya dikenal apa? Padi sekarang ya. Jadi mengerjakan padi, tapi padinya harus spesifik dan unik kayak gitu. Jadi misalnya di di UNS kemarin Ibu Profesor siapa, dia mengerjakan padi hitam. Jadi orang keinget, oh kalau padi hitam tuh pujian, gitu ya. Konsisten mengerjakan padi hitam sampai varietasnya banyak, tetapi juga kalau misalnya ada komoditas lain yang akan dikerjakan sebagai yang sekunder nggak masalah, tapi orang tetap mengenal yang bersangkutan sebagai komoditas itu, gitu loh maksud saya. Ya, kenapa kita bisa mengerjakan yang sekunder? Karena pemenuhan kebutuhannya kan banyak. Permintaan dari ini, permintaan dari perusahaan, permintaan dari kolega kita, permintaan dari mitra. Misalnya saya mengerjakan marigold itu kan karena permintaan dari Gubernur Bali. Nggak masalah. Tapi tetap orang mengingat saya itu, tahu saya itu adalah cabai. Tetap. Walaupun marigold sudah jadi varietas, 7 varietas, walaupun banyak sayuran buah yang lain, tapi yang orang mengenal saya adalah cabai. Nah, harapan saya masing-masing Bapak Ibu punya komoditas yang seperti itu maksud saya. Primernya apa? Yang sekundernya nggak masalah. Tentukan yang primer. Saya menentukan ini. Primernya ini, karena nanti akan saya konsisten dengan itu. Sampai betul-betul orang paham kalau di instansi itu yang mengerjakan itu adalah Sianu. Itu karena saking seringnya kita tampil menggunakan komoditas itu, mengerjakan komoditas itu, sehingga orang hafal betul bahwa kita itu adalah komoditasnya adalah ini. Sampai gitu Bu maksud saya. Nggak apa-apa nanti mengerjakan komoditas lain yang sekunder, yang banyak macam-macam malah, tapi komoditas utama kita adalah konsisten di bidang di komoditas itu. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau yang kelapa sawit, maksudnya ya kasus kelapa sawit lah, gitu ya. Mungkin juga bisa aspek apa komoditas apa namanya eh, apa tumpang sarinya barangkali di bawahnya. Cabai boleh juga Pak Mas Yono. Tumpang sari Iya, cabai. Pak. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Jadi roadmap sekali lagi adalah nanti akan berupa jati diri Bapak Ibu sekalian. Ya, komoditas tentukan saya mau komoditas apa, gitu ya. Bidang saya kira pilihan Bapak Ibu tinggal dua sekarang. Apakah pemulihan konvensional, molekuler, bioteknologi. Dua itu yang akan jadi bidang Bapak Ibu sekalian. Nanti
akan lebih spesifik lagi, bidang saya adalah molekuler komoditas ini. Bidang saya adalah konvensional komoditas ini, gitu ya. Mau diperluas juga nggak masalah. Misalnya saya adalah bidang pemuliaan tanaman sayuran buah, lebih spesifik lagi. Tidak hanya pemulihan tanaman, tapi pemuliaan tanaman sayuran buah. Kalau ingin lebih spesifik lagi, pemuliaan tanaman cabai, gitu, bisa seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian, kuliah kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan kuliah umum dengan Prof. Sumarno. Ya, Prof. Sumarno kelihatan hibrid kemungkinan ya. Kita akan offline atau 100% daring, nanti kita akan lihat perkembangannya ya. Ya, nanti kita akan lihat. Secara sebentar, ini semuanya adalah link. Kelihatannya bisa saja ini daring semua ya kalau tidak disebutkan hibrid di sini. Karena belum tentu Prof. Sumarno bisa hadir langsung secara fisik ya. Bisa saja dia daring dari rumah. Ya, jadi kalau daring berarti kita semua akan ikut secara daring. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat menempuh, selamat menjalani Ya, terima kehidupan kasih Pak sebagai Prof. peneliti. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prof. Mohon maaf Ya, Pak ya, Prof. Mas Wijaya gimana Pak Wijaya? Eh, saya Yono Pak Prof. Oh, Pak Ini Yana, Pak Yana. Gimana Mas Yana? ini kan lagi recording Pak Prof lewat akunnya Pak Prof. Kayaknya di Ya, situ bisa di end record nggak Pak? oh ya, saya kalau saya live kan